Empu Bajil menjadi kesal karena tiba-tiba Dewi Sambi mengajak bicara soal rasa takut. Dia menjadi kesal karena sesungguhnya dia pun merasakan hal yang sama. Dia menjadi gentar begitu menyadari bahwa dengan pedang naga puspanya dia belum tentu mampu mengalahkan Arya Kamandanu. Dan dia menjadi sangat kecewa karena menyadari bahwa bukan hanya pedang naga puspa satu-satunya senjata yang ampuh. Empu Bajil berusaha menolak. Dia berusaha untuk tidak mengakui rasa takut yang sedikit demi sedikit mulai menggerayangi kalbunya. Tidak, Sambi. Aku tidak takut. Sama sekali aku tidak takut. Dan apa perlunya aku merasa takut? Kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang Bajil. Aku dapat mendengar getaran rasa takut mengalir dari suaramu. Diam, Sambi. Diam. Aku tidak mau bicara soal ini. Buntu, Kamandanu. Kita tidak bisa jalan terus. Iya, nampaknya begitu, Sakawuni. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali saja. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Pohon apa itu? Luar biasa besarnya. Kalau tidak salah, pohon itu namanya pohon handuri. Tapi nampaknya pohon itu sudah sangat tua. Daun-daunnya meranggas. Hanya tinggal batang dan dahan-dahannya yang sudah mengering. Ayo, Sakawuni. Aku ingin melihat ke sana. Ah, kemana, Kamandanu? Apa yang ingin kau lihat di sana? Kita lihat saja. Aku mencurigai tempat itu. Memang jalanan ini buntu. Tapi siapa tahu di balik jalan buntu ini masih ada celah yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi Empu Bajil dan Dewi Sambi. Kalau begitu, baiklah. Tapi hati-hati, Kamandanu. Jalannya licin sekali. Lihat, Kamandanu. Ada sebuah goa. Jangan keras. Lihatlah. Ada tapak-tapak kaki manusia menuju ke arah gua itu. Oh iya. Mungkin itu tapak kaki Empu Bajil dan Dewi Sambi. Kalau memang mereka bersembunyi di dalam gua itu, artinya mereka tidak mungkin meloloskan diri lagi. Kita akan segera bisa menggerebek dan membinasakan mereka berdua di tempat ini. Kau tunggu sebentar di sini, Buni. Aku akan memeriksa pintu gua itu. Arya Kamandanu kemudian melangkah ke arah pintu goa. Sekali waktu kilat mancar di angkasa, dan suasana di sekitar tempat itu menjadi terang sekejap mata. Pada saat itulah, sepintas lalu Arya Kamandanu dapat melihat bayangan-bayangan bergerak di ruangan goa. Dan dia semakin yakin bahwa Empu Bajil serta Dewi Sambi bersembunyi di dalam goa. Hai, Bajil! Ayo keluarlah! Ada perlunya kau bersembunyi di dalam goa itu. Mereka benar-benar berada di dalam goa itu, Kamandanu. Mereka berdua bersembunyi di dalamnya. Keluar kau iblis jahanam! Ayo kita lanjutkan pertarungan. Nampaknya mereka tidak mau keluar, Kamandanu. Tapi kau harus hati-hati. Suatu saat, Empu Bajil bisa melompat kembali dan menerjang dengan pedang naga puspanya. Tidak usah khawatir. Aku akan memaksa mereka keluar. Dan setelah itu kita akan kembali bertarung melawan dua iblis itu. Arya Kamandanu lalu melangkah menghampiri sebongkah batu besar. Batu besar itu nampak seperti sebuah tiang penyangga batu-batu besar lain yang berada di atasnya. Setelah diam sesaat lamanya, Arya Kamandanu meraba gagang keris Empu Gandring yang terselip di pinggangnya. Selanjutnya dia meloloskan keris itu dari warangkanya. Sekarang keris Empu Gandring kembali keluar dari warangkanya. Tubuh keris itu memancarkan pamornya yang berwarna kebiru-biruan. Kembali cahaya warna biru menyebar, sebagian menerangi wajah Arya Kamandanu, dan sebagian yang lain tumpah ke bongkahan-bongkahan batu padas di sekitarnya. Hai Bajil! Dasar pendekar berwatak pengecut! Aku tahu,
Kau pasti sedang merencanakan siasat licik. Tapi aku tidak akan hilang kewaspadaan. Dengar, Bajil. Kalau kau masih bercokol di ruangan gua itu, maka kau dan Dewi Sambi akan terkubur hidup-hidup. Selesai berkata, Arya Kamandanu menikam bongkahan batu padas yang berwarna hitam legam. Batu padas seperti itu terkenal sangat keras karena usianya yang sudah sangat tua. Tapi begitu ujung keris Empu Gandring menyentuhnya, maka apa yang terjadi sungguh-sungguh merupakan peristiwa yang sangat mengherankan. Batu itu seperti sangat lembek. Keris Empu Gandring dengan mudah bersarang di perutnya. Terdengar seperti suara mendesis ketika keris Empu Gandring menusuk bongkahan batu padas. Asap kebiru-biruan mengepul di sekitar batu. Dan ketika Arya Kamandanu kembali mencabut keris, mendadak batu itu pun ambrol berguguran ke tanah. Batu-batuan padas di lereng bukit Gunung Wayang terus berguguran satu persatu. Sakawuni terpaksa melompat menghindari batu-batuan yang hampir saja menimpa tubuhnya. Dan pada saat berikutnya, Arya Kamandanu melihat cahaya kemerah-merahan di mulut goa. Cahaya itu bagaikan sepasang mata ular naga yang sedang murka. Awas, Kamandanu! Awas! Itulah buktinya, Bu Bajil. Seorang pendekar berwatak culas. Kau licik dan culas. Kau selalu ingin mencuri kelengahan lawan-lawanmu untuk dapat membinasakan mereka. Kau tidak mempunyai sikap satria. Kau tidak berwira. Aku tidak butuh sebutan-sebutan konyol seperti itu, anak muda. Aku tidak butuh jadi seorang satria. Aku juga tidak butuh mempunyai watak prawira. Aku hanya ingin menjadi pendekar nomor 1. Aku hanya ingin menguasai dunia kependekaran di seluruh tanah Jawa ini. Setiap orang mempunyai hak untuk merebut cita-citanya, Empu Bajil. Tapi setiap orang juga harus diwajibkan menggunakan cara-cara yang baik dan tidak kotor. Masa bodoh dengan cara-cara. Yang penting aku berhasil. Cukup, Kamandanu. Kau tidak usah berpanjang lebar. Kau tidak usah mengumbar mulut. Sekarang marilah kita teruskan pertarungan. Kembali Empu Bajil menerjang ke arah Arya Kamandanu. Kembali terjadi pertarungan sengit. Pertarungan yang sungguh-sungguh menakjubkan. Cahaya merah berkelebat ke sana kemari, berusaha untuk menyambar cahaya berwarna kebiru-biruan. Pertarungan cahaya merah dan cahaya biru itu nampak sangat mempesona. Kilatan-kilatan sinar merah dan sinar biru yang sekali waktu diselingi kilat menyambar di angkasa merupakan suatu tontonan yang sangat indah. Dewi Sambi dan Sakawuni sampai keheranan beberapa saat lamanya. 7 jurus segera berlalu. Empu Bajil merasa kembali tangannya kesemutan, dan dia merasakan ada desakan-desakan yang ingin memancar keluar dari gagang pedang naga puspa. Dia berusaha menekan desakan-desakan itu, tapi kekuatan itu semakin lama semakin dahsyat. Sementara cadangan tenaga dalam Empu Bajil kelihatannya sudah mulai berkurang. Arya Kamandanu dapat melihat kelemahan lawannya ini. Karena itu dia terus memburu. Dia tidak ingin memberi kesempatan Empu Bajil untuk istirahat. Suatu ketika dia dapat mencuri kelengahan Empu Bajil. Dan pada saat berikutnya, kaki Arya Kamandanu menyapak warangka pedang naga puspa. Warangka pedang terlempar dari pinggang Empu Bajil. Empu Bajil terkejut. Warangka pedang itu melayang, dan pada saat berikutnya, Sakawuni melompat menyambarnya. Awas, Abi! Cabut kembali warangka pedang itu! Hati-hati, Sakawuni! Tahankan warangka pedang itu! Jangan sampai berhasil merebut Dewi Sambi! Ayo, berikan warangka pedang itu padaku. Cepat, berikan! Enak saja, Dewi Sambi. Kau harus dapat merebutnya dari tanganku. Ngajar, aku akan memenuhi permintaanmu, setan betina. Aku akan merebutnya. Baik! Di depan gua itu ada lapangan luas. Lapangan yang dipagari oleh dinding-dinding batu menjulang tinggi. Lapangan itu cukup luas untuk bertarung 10 pasang pendekar. Dan sekarang mereka berempat bertarung di tengah-tengah lapangan. Sementara hujan masih deras bagaikan dimuntahkan dari langit hitam.
Empu Bajil menjadi geragapan seketika melihat Dewi Sambi belum juga dapat merebut warangka pedang naga puspa. Dia merasakan tubuhnya menjadi kejang dan dia merasakan tenaga dalamnya semakin lama semakin tersedot habis. Karena itu dia bertarung dengan membabi buta. Hal ini diketahui oleh Arya Kamandanu. Pertahanan Empu Bajil semakin lama nampak semakin lemah. Akhirnya dia hanya dapat melompat ke kiri ataupun ke kanan sambil sekali waktu menghadang lawannya yang berusaha menghunjamkan keris Empu Gandring. Arya Kamandanu merasa gembira sekali melihat keadaan musuh besarnya semakin terpojok. Dan suatu ketika dia memperoleh kesempatan emas. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Empu Bajil, sebutlah deretan nama-nama leluhurmu. Sebutlah kekuatan yang menjadi kebanggaanmu. Sekarang juga kau pasti binasa di tanganmu. Arya Kamandanu melompat dan sambil menghunus keris Empu Gandring, Arya Kamandanu berteriak menikam dada Empu Bajil. Tubuh Empu Bajil bergoyang-goyang. Tangan kirinya mendekap keris Empu Gandring yang masih menancap kuat di bagian dadanya. Sementara tangan kanannya masih menggenggam pedang naga puspa erat-erat. Empu Bajil masih terus berusaha untuk tegak berdiri. Matanya liar menatap ke sana kemari. Wajahnya menjadi tegang dan tubuhnya bergetar dengan hebat sekali. Kakang Bajil, kau terluka, Kakang. Pikirlah kau, Sambi. Aku belum kalah. Aku tidak pernah akan kalah. Bajil tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Ayo, Kamandanu, majulah. Pertarungan belum selesai. Ayo Wuni, ayo kita pergi dari tempat ini. Jahat itu masih berbahaya. Ayo kita lihat saja dari kejauhan sana. Sudahlah, Kakang Bajil. Sudahlah. Tak perlu kau mengamuk seperti itu, Kakang. Sakit sekali rasanya. Aduh, Sambi. Jantungku seperti dirampas emas. Darahku seperti dibakar. Aduh. Marilah kita cari tempat yang enak untuk berbaring. Ayolah, Kakang. Hentikanlah kemarahanmu. Jangan ini mau membunuhku, Sambi. Aduh. Dan si laknat Kamandanu berhasil menyerangkan kerisnya di dadaku. Sudahlah, Kakang Bajil. Jangan membuang-buang tenaga percuma. Ayolah, kau harus berbaring sejenak. Aku akan berusaha mencabut keris yang menancap di dadamu itu. Dewi Sambi kemudian memapah Empu Bajil menuju sebongkah batu. Kemudian wanita pendekar itu membaringkan tubuh Empu Bajil di atasnya. Apakah Empu Bajil akhirnya akan binasa di ujung keris Empu Gandring itu, Kamandanu? Kulihat tadi dia masih mampu bertahan. Entahlah Wuni, aku tidak tahu. Tapi nampaknya dia mulai sekarat. Dia harus berperang melawan dua buah senjata. Senjata keris Empu Gandring yang menancap di dadanya, dan pedang naga puspa yang berusaha menguras tenaganya. Mudah-mudahan saja dia tidak bisa lebih lama lagi bertahan. Dan itu berarti kita telah menjalankan tugas kita dengan baik. Dengan begitu, kita bisa kembali ke Majapahit dalam suasana hati yang tenang dan damai. Iya, mudah-mudahan saja Wuni. Selanjutnya kita tinggal menghadapi Dewi Sambi. Soal Dewi Sambi serahkan saja padaku. Akulah yang akan membinasakan iblis betina itu. Nampaknya hujan sudah benar-benar reda, Kamandanu. Iya, ayolah Wuni. Ayo kita lihat keadaan Empu Bajil. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah. Hujan memang sudah reda. Angin bertiup lembut membawa udara dingin. Hanya sekali waktu kilat menyambar, membuat penerangan alam semesta sekejap lamanya. Saka Wuni dan Arya Kamandanu perlahan-lahan meninggalkan tempat duduknya. Kemudian mereka melangkah naik ke atas lereng tebing. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Empu Bajil akhirnya akan binasa di ujung keris Empu Gandring? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
Tutur Tinular dalam episode ke-15 yang akan datang. Sampai jumpa.